Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Reski Amir Estos Emsos, salah satu dosen pada Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Parepare. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah Teori Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Di sini saya akan menguraikan terkait rencana perkuliahan Teori Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Teori Bimbingan dan Penyuluhan Islam merupakan salah satu mata kuliah wajib Prodi BPI berada pada semester 1 dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah MVP 26003. Adapun deskripsi mata kuliah Teori Bimbingan dan Penyuluhan Islam, di mana mahasiswa akan mempelajari tentang materi. Yang pertama, ada konsep dasar psikologi konseling. Yang kedua, teori-teori psikologi dalam konseling. Yang ketiga, tahapan proses konseling. Yang keempat, bimbingan dan konseling dalam perspektif Islam. Adapun capaian pembelajarannya yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam kehidupan perseorangan masyarakat dan bangsa. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi masyarakat. Menguasai dasar-dasar keilmuan bimbingan dan konseling Islam, teori komunikasi, metode dan teknik bimbingan dan konseling Islam, perkembangan individu dan masyarakat. Mampu membaca Al-Quran berdasarkan ilmu qiraat dan ilmu tajwid. Mampu menyusun perencanaan, monitoring, dan evaluasi program bimbingan dan penyuluhan Islam berdasarkan keilmuan bimbingan dan konseling berdasarkan paradigma integrasi keilmuan dan berlandaskan nilai-nilai Islami. Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini ada 4, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar psikologi konseling dalam kehidupan perseorangan, masyarakat, dan bangsa. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai teori-teori psikologi dalam konseling, metode bimbingan dan konseling, serta perkembangan individu dan masyarakat. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan tahapan teori konseling dengan baik dalam bimbingan dan konseling. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun perencanaan, monitoring, dan evaluasi bimbingan dan konseling dalam perspektif Islam. Selain kontrak perkuliahan, saya juga mengirimkan RPS kepada mahasiswa melalui aplikasi grup WA sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti perkuliahan. Selain absensi secara manual dengan mengisi absen yang ada pada ketua tingkat, dan mahasiswa juga wajib mengabsen di dalam grup WA. Dalam mata kuliah ini, saya menerapkan sistem pengajaran DEI yaitu delivery, di mana saya menyiapkan beragam pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar mandiri sehingga materi yang diberikan dapat diterima dengan baik. Interaction itu adalah kegiatan tatap muka yang dilakukan di kelas. Asesmen yaitu memberikan tugas kepada mahasiswa terkait materi perkuliahan. Adapun sistem penilaian pada mata kuliah ini yaitu tugas, partisipasi, bobotnya 10%, sikap 15%, ujian tengah semester 25%, tugas 15%, ujian akhir semester 35%, totalnya 100%. Demikian rencana pembelajaran yang akan dilakukan pada mata kuliah Teori Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Berikut akan saya sajikan dalam video pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan kemudahan untuk kembali melanjutkan proses belajar dalam mata kuliah Teori Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya
akhir zaman. Dari mana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita bersama-sama berdoa. Saya minta ketua tingkat untuk memimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Selanjutnya Ibu absen satu-satu dulu ya. Oke, mulai dari Cynthia, Hadir Ibu. Sri Wulan, Hadir Bu. Nur Indah, Hadir Bu. Pipi, Hadir Ibu. Cynthia, hadir Ibu, Melisa, Hadir Ibu. Nana, Hadir Bu. Sinta. Hadir Bu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas teori-teori psikologi dalam konseling, yaitu teori psikoanalisis. Jadi mata kuliah ini tidak hanya akan mengajarkan tentang teori, tetapi juga bagaimana kita sebagai calon pendidik, sebagai calon konselor atau penyuluh, dai dapat menerapkannya dalam kehidupan nyata sesuai dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, apakah masih ada yang ingat tentang materi kita pada pertemuan yang lalu? Saya Ibu. Jadi minggu lalu kita membahas tentang teknik-teknik bimbingan dan konseling, di mana ada langkah-langkah bimbingan dan konseling, teknik-teknik bimbingan dan konseling, serta latihan pelaksanaan studi kasus. Oke, itulah tadi anak-anak yang disampaikan oleh temannya. Semoga teman-teman yang lain juga masih ingat perkuliahan kita yang lalu. Oke, baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan teori selanjutnya, yaitu teori psikoanalisis. Jadi, adapun materi yang akan kita bahas pada teori-teori psikoanalisis ini, yaitu ada yang pertama, pandangan tentang manusia, yang kedua ada manusia sehat dan tidak sehat, yang ketiga ada tujuan konseling psikoanalisis, yang keempat ada teknik konseling psikoanalisis. Oke, kita masuk pada slide-nya ya. Di sini kita akan membahas tentang teori psikoanalisis. Jadi materi teori-teori psikologi dalam konseling atau psikoanalisis itu kita akan menjelaskan dulu bagaimana sih teori psikoanalisis itu. Jadi teori psikoanalisis itu adalah pendekatan psikologi yang menekankan pentingnya alam bawah sadar, pengalaman masa kecil, dan dinamika konflik batin dalam membentuk perilaku manusia. Jadi teori ini itu dikembangkan oleh Sigmund Freud itu pada tahun 1856 sampai 1939. Jadi ini adalah seorang neurolog asal Austria. Terus dalam konteks bimbingan dan penyuluhan Islam, teori ini dapat dijadikan sebagai salah satu sudut pandang untuk memahami kepribadian manusia selama dikaji secara kritis dan diselaraskan dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, pokok-pokok pikiran teori psikoanalisis. Ada yang pertama yaitu struktur kepribadian, yaitu Freud membagi kepribadian menjadi 3 struktur utama. Yang pertama ada id, ego, dan super ego. Bisa kita lihat di atas anak-anak, ini ada id, itu dorongan naluri, tidak rasional berdasarkan prinsip kesenangan. Jadi pandangannya dalam Islam itu nafsu amarah. Itu bisa kita lihat nanti dalam surat Yusuf ayat 53. Terus ada ego, itu rasional, berfungsi sebagai penengah antara id dan realitas. Itu pandangan dalam Islamnya itu ini disebut akal sehat. Yang ketiga ada namanya super ego, itu nilai moral, hati nurani, suara ideal dari masyarakat dan orang tua. Jadi ini berasal dari kalbu dan nilai-nilai syariah. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Selanjutnya, yang kedua
Jadi di sini Freud membagi pikiran manusia dalam 3 tingkat. Ada yang pertama itu conscious atau sadar. Jadi di sini pikiran yang aktif dan disadari. Di sini definisinya, ini adalah bagian dari pikiran yang aktif dan sedang kita sadari saat ini. Contohnya, misalnya saat kamu membaca penjelasan ini, kamu sedang menggunakan pikiran conscious. Seperti sekarang yang Anda lakukan, ini sedang menggunakan pikiran conscious. Jadi mengelola aktivitas sehari-hari seperti berpikir logis, membuat keputusan atau merespon sesuatu secara sadar. Misalnya ibu bertanya, anak-anak langsung menjawab. Kalau itu namanya respon secara sadar. Yang kedua, preconscious. Jadi di sini pikiran yang tidak disadari saat ini, tetapi dapat diakses. Jadi kita tidak sadari saat ini. Terus di sini berisi pikiran atau kenangan yang tidak kita sadari saat ini, tetapi bisa dengan mudah diakses ketika dibutuhkan. Contohnya, ingatan tentang nama guru kita misalnya di SMP, kamu mungkin tidak memikirkannya sekarang, tapi bisa mengingatkannya jika diminta. Misalnya ada yang bertanya, siapa namanya guru agama waktu di SMP? Nah, itu bisa langsung kita jawab. Jadi inilah yang dimaksud dengan pikiran yang tidak disadari saat ini, tapi bisa diakses ya. Yang ketiga, ada unconscious atau bawah sadar. Jadi di sini pikiran yang ditekan, konflik atau trauma. Jadi merupakan bagian terdalam dari pikiran yang menyimpang dorongan, keinginan, konflik, dan trauma yang telah ditekan. Contohnya di sini bisa dijelaskan, yaitu rasa takut misalnya terhadap anjing yang berasal dari pengalaman buruk atau masa kecil. Selanjutnya, yang ketiga, ada mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism. Ini cara ego melindungi diri dari kecemasan dan konflik. Jadi ada di sini beberapa poin, yaitu ada di atas ada namanya represi. Yang disebut dengan represi itu menekan ingatan traumatis. Ini disebut penekanan. Terus di sini menekan atau kenangan, perasaan atau pikiran yang menyakitkan atau tidak dapat diterima ke dalam alam bawah sadar. Jadi di sini tujuannya agar individu ini tidak merasa cemas atau sakit hati karena mengingat hal-hal tersebut. Contohnya di sini seseorang yang mengalami pelecehan misalnya saat kecil mungkin tidak mengingat kejadian itu sama sekali, tetapi pengalamannya itu masih mempengaruhi kehidupannya. Oke, yang kedua ada denial atau penyangkalan. Di sini menolak untuk menerima kenyataan yang menyakitkan atau mengancam. Jadi tujuannya di sini itu menghindari rasa sakit atau kecemasan dari kenyataannya. Ada contohnya, misalnya seorang pecandu alkohol yang bersikeras bahwa dia tidak punya masalah meskipun sudah kehilangan pekerjaan dan keluarga. Terus yang ketiga ada proyeksi. Di sini dia menyalahkan orang lain atas perasaannya sendiri. Ini bertujuan menghindari rasa bersalah atau konflik internal. Oke, selanjutnya yaitu teori psikoanalisis, pandangan tentang manusia. Jadi di sini teori psikoanalisis itu memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki kekuatan bawah sadar yang kompleks. Pandangan ini menekankan pentingnya masa kanak-kanak dan pengalaman tidak sadar dalam membentuk kepribadian seseorang. Jadi di sini ada beberapa. Yang pertama ada manusia dikuasai oleh alam bawah sadar. Yang kedua manusia didorong oleh naluri. Yang ketiga ada struktur kepribadian yang terdiri dari ego dan superego. Yang keempat ada konflik kepribadian psikis dalam hal yang normal. Yang kelima ada masa kecil yang menentukan kepribadian dewasa. Yang keenam manusia tidak sepenuhnya rasional. Selanjutnya kita masuk pada konsep manusia sehat dan tidak sehat. Jadi di sini manusia sehat itu adalah individu yang mampu mengintegrasikan aspek psikis,
menyeimbangkan tuntutan id, ego, dan super ego. Jadi bisa menyeimbangkan, itulah disebut dengan manusia yang sehat. Yang kedua ada dibilang dengan manusia tidak sehat. Jadi di sini individu yang mengalami gangguan psikologis akibat ketidakmampuan mengendalikan dorongan, id, dan konflik internal antara ego dan super ego. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan psikologis. Yang pertama, ada pengalaman masa kanak-kanak. Jadi di situ di atas bisa kita lihat di sini ada pola asuh, trauma, dan pengalaman emosional pada masa awal perkembangan yang sangat mempengaruhi kesehatan psikologis seseorang. Jadi misalnya pada waktu kecil anak-anak ini mengalami trauma, itu akan berpengaruh pada dia ketika dewasa nanti. Yang kedua ada relasi interpersonal. Jadi di sini hubungan dengan orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, itu dapat menjadi sumber dukungan atau masalah bagi kesehatan mental. Jadi misalnya ini si Sylvia sama Sri Wulan misalnya bersahabat, tapi terjadi misalnya kesalahpahaman atau konflik, itu kan bisa menyebabkan mentalnya kurang baik. Misalnya ada masalah sedikit. Terus misalnya di keluarga, misalnya orang tuanya suka marah-marah kepada anaknya, itu akan menimbulkan dampak psikologis pada anak tersebut, karena suka dimarah-marahi, suka dibentak-bentak. Terus yang ketiga ada kondisi lingkungan. Jadi di sini faktor sosial, budaya, dan ekonomi dalam lingkungan tempat tinggal seseorang itu bisa juga berpengaruh pada kesejahteraan psikologisnya. Misalnya dalam faktor sosial, budaya, dan ekonomi, misalnya lingkungan kita, misalnya orang-orangnya, misalnya orang-orang baik, itu kita bisa ikut menjadi baik. Misalnya lingkungannya yang banyak, misalnya orang suka mabuk bagi kalangan anak laki-laki, itu dia bisa ikut begitu, ikut terjerumus, misalnya suka minum-minum juga, karena dengan kondisi lingkungannya itu bisa mempengaruhi psikologis seseorang. Yang keempat itu ada proses biologis. Di sini perubahan hormonal dan neurologis dapat mempengaruhi psikologis dan disposisi emosional individu. Selanjutnya itu ada tujuan konseling atau psikoanalisis. Oke, selanjutnya kita masuk pada tujuan konseling psikoanalisis. Yang pertama itu ada menggali ketidaksadaran. Jadi di sini kita membantu klien mengungkap pengalaman masa lalu dan konflik-konflik bawah sadar yang mempengaruhi fungsi psikologis saat ini. Yang kedua, ada mengintegrasikan kepribadian. Jadi di sini konseling bertujuan mencapai integrasi antara id, ego, dan super ego untuk memperoleh kepribadian yang sehat dan seimbang. Yang ketiga yaitu mencapai kebebasan emosional. Jadi di sini klien diharapkan dapat membebaskan diri dari dorongan-dorongan bawah sadar yang menghambat perkembangan diri. Selanjutnya, peran konselor dalam konseling psikoanalisis. Jadi di sini ada juga perannya konselor. Terus yang pertama itu ada namanya empati. Empati itu konselor harus mampu memahami dan merasakan pengalaman klien secara mendalam. Jadi kita ini sebagai anak BPI atau calon-calon konselor itu kita harus mampu misalnya memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh klien atau misalnya teman kita yang mengalami masalah. Jadi kita harus memahami betul apa yang dia rasakan. Itu disebut dengan empati. Yang kedua, netral. Jadi seorang konselor itu harus bersikap objektif. Jadi tanpa memberikan penilaian atau rekomendasi langsung, itu seorang konselor harus netral kepada siapapun yang dia tangani atau siapapun itu kliennya, baik dari pengusaha, pedagang atau siapa, itu harus netral, tidak boleh membeda-bedakan. Yang ketiga ada sabar. Jadi dalam proses konseling psikoanalisis itu kita membutuhkan waktu yang lama, sehingga konselor harus betul-betul sabar dan konsisten. Yang
keempat ada analitis. Jadi di sini konselor itu menggunakan kemampuan analisis untuk memahami dinamika psikologis klien secara mendalam. Jadi harus betul-betul mengetahui apa sih yang dialami oleh klien kita ini, apa sih masalahnya, harus betul-betul ditahu. Selanjutnya ada teknik utama dalam konseling psikoanalisis. Yang pertama itu ada namanya asosiasi bebas. Jadi di sini itu klien dibebaskan untuk mengungkapkan apa saja yang terlintas dalam pikirannya tanpa sensor. Contohnya misalnya klien kita mungkin mulai berbicara tentang mimpi semalam, lalu tiba-tiba mengingat kenangan masa kecil yang penuh emosi. Itu bisa menjadi petunjuk penting untuk menggali konflik dalam bawah sadar. Jadi dia bisa mengingat konflik yang terjadi pada masa kecilnya. Itu disebut dengan asosiasi bebas. Dia bebas cerita apapun yang bisa dia ceritakan kepada konselor. Yang kedua ada analisis mimpi. Di sini konselor itu bisa membantu klien menganalisis mimpi untuk mengungkapkan makna bawah sadar. Contohnya misalnya di sini mimpi tentang tenggelam mungkin menandakan perasaannya dia tertekan atau kewalahan dalam kehidupan nyata. Jadi di sini itu konselor akan membantu menghubungkan simbol tersebut dengan pengalaman pribadi yang dialami oleh klien. Yang ketiga ada interpretasi. Jadi di sini konselor menginterpretasi reaksi klien terhadap dirinya sebagai representasi hubungan masa lalu. Jadi di sini contohnya jika klien merasa ditolak dalam hubungan, konselor mungkin menafsirkan bahwa itu terkait dengan pola penolakan dari orang tua waktu masa kecil. Yang keempat ada namanya transferensi. Jadi di sini itu konseling memindahkan perasaan lama kepada konselor. Jadi tujuannya di sini itu kita bisa memahami dinamika emosional masa lalu yang belum terselesaikan. Jadi yang ini terulang dalam hubungan dengan konselor. Selanjutnya tahapan proses konseling psikoanalisis. Di sini yang pertama ada pembentukan hubungan. Jadi di sini konselor dan klien membangun kepercayaan dan keakraban dalam hubungan terapeutik. Yang kedua ada eksplorasi ketidaksadaran. Jadi di sini klien dibantu untuk mengungkap pengalaman traumatis dan konflik batin yang tidak disadari. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Oke. Selanjutnya ada interpretasi dan wawasan. Jadi di sini konselor itu bisa memberikan interpretasi atas temuan yang muncul untuk membantu klien memperoleh wawasan baru. Yang keempat ada pengintegrasian dan perubahan. Jadi di sini klien itu bisa berusaha mengintegrasikan wawasan baru dalam kehidupan sehari-hari untuk mengubah perilaku. Selanjutnya ada penerapan konseling psikoanalisis dalam praktik. Jadi di sini ada 3, yaitu ada gangguan kepribadian. Yang kedua ada depresi dan kecemasan. Yang ketiga ada trauma dan pengalaman masa lalu. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada anak-anak. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Ibu, Silakan. jadi pertanyaan saya seperti yang dijelaskan Ibu tadi, bahwa saya belum paham bagaimana contoh manusia sehat. Oke. Jadi manusia yang sehat itu bisa yang pertama yang dijelaskan dia mengalami egonya yang kuat dan seimbang. Yang kedua mekanisme pertahanan dirinya sehat. Yang ketiga dia mampu menghadapi konflik dan emosi. Yang keempat itu kesadaran diri. Ibu beri contoh pada ego yang kuat dan seimbang. Misalnya ini Sylvia mampu mengatur dorongan-dorongan dari id seperti keinginan marah, lapar, seksualitas tanpa langsung menuruti semaunya. Dia juga tidak terlalu ditekan oleh superego.
dia tidak merasa bersalah secara berlebihan ketika melakukan kesalahan kecil dan mampu memaafkan dirinya sendiri. Contohnya itu misalnya ketika Sylvia dimarahi oleh dosennya karena kesalahan kecil, dia tidak langsung meledak atau marah. Dia bisa mengontrol dirinya, tapi juga tidak terlalu menyalahkan dirinya sendiri, atau dia bisa mengontrol super egonya. Dia introspeksi, memperbaiki kesalahan, lalu melanjutkan pekerjaannya. Jadi ini Sylvia bisa mengintrospeksi dirinya sendiri dan bisa melanjutkan misalnya perkuliahannya pada dosen tersebut. Oke, mungkin itu saja. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, itulah tadi yang dimaksud dengan manusia sehat. Dia bisa egonya yang kuat dan seimbang, bisa mekanisme pertahanan yang sehat, mampu menghadapi konflik dan emosi, dan mampu kesadaran dirinya tinggi. Itulah yang dimaksud dengan manusia yang sehat. Bagaimana? Yang lain? Saya Ibu. Silahkan. Terima kasih sebelumnya Ibu. Sejujurnya saya kurang paham dengan salah satu materi yang Ibu bawakan, yaitu tentang konsep manusia tidak sehat. Mungkin Ibu bisa menjelaskan lebih lanjut. Oke, dan langsung saja ya. Jadi manusia yang tidak sehat itu mungkin kebalikan dari tadi manusia yang sehat. Jadi di sini yang pertama itu manusia itu egonya lemah dan tidak seimbang. Kalau tadi kan yang sehat itu seimbang, kalau yang tidak sehat itu tidak seimbang. Contohnya misalnya saat merasa kesal terhadap atasannya atau misalnya dosennya ini, Sylvia itu sering meledak marah-marahnya secara impulsif, tapi tanpa berpikir panjang. Tetapi setelahnya dia dihantui misalnya rasa bersalah berlebihan karena moralnya atau super egonya yang merasa itu bahwa dia salah karena dia marah. Terus yang ketiga, konflik batin tidak terselesaikan. Jadi di sini dia mengalami misalnya kecemasan secara terus-menerus, tapi tidak tahu apa penyebabnya. Misalnya dia selalu merasa cemas, saya takut begini, saya begini, padahal tidak tahu apa sih sebabnya dari kecemasan tersebut. Terus yang keempat itu tidak punya kesadaran diri. Dia tidak mempunyai kesadaran diri. Misalnya di sini Sylvia itu menyadari bahwa sebagian besar masalah dalam hidupnya itu, karirnya, relasinya, atau pekerjaannya itu berasal dari luka masa lalu atau masa kecilnya dan cara berpikirnya sendiri. Di sini ia tidak mau mendengar saran, tidak mau mendengar teman-temannya atau menghindari introspeksi. Jadi inilah yang disebut dengan manusia yang tidak sehat. Dia tidak mempunyai kesadaran diri. Oke, bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Ibu. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi yang aktif hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa membentuk pribadi yang lebih matang dalam berinteraksi. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita dalam mencari ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita pribadi yang mampu membimbing dan menolong orang lain dengan hikmah dan kasih sayang. Kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.